Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada pertemuan yang ke-11 kali ini, masih dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, kita akan bahas terkait dengan sistem pengolahan sampah. Pada video kali ini akan terbagi menjadi dua video, yaitu pengantar pengolahan sampah yang pertama, yang kedua adalah alur dari pengolahan sampah. Kita akan masuk pada video yang pertama, yaitu terkait dengan kuantitas sampah. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, jumlah penduduk di Indonesia dan di dunia setiap hari bertambah. Peningkatan yang signifikan terlihat setiap tahunnya, sehingga jumlah penduduk setiap negaranya bertambah. Tidak terkecuali dengan Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki posisi nomor 4 di dunia sebagai penduduk terbanyak di dunia. Nah, menurut penelitian, ada hubungannya jumlah penduduk yang banyak akan berkorelasi dengan jumlah sampah yang juga akan banyak. Jadi jumlah penduduk suatu tempat banyak, pasti akan menghasilkan jumlah sampah yang banyak pula. Salah satu faktor penentu jumlah timbulan sampah adalah jumlah penduduk. Belum lagi kalau kita bicara berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Semakin kompleks aktivitas yang dilakukan, maka semakin kompleks pula sampah yang dihasilkan. Menurut survei yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk yang semakin tinggi akan menunjukkan berbagai macam aktivitas yang dilakukan akan berpengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah sampah. Walaupun tipe penduduk, tipe aktivitas yang dilakukan adalah sama. Ternyata pola yang dihasilkan, pengaruh gaya hidup, pengaruh berbagai macam aktivitas yang dilakukan sehingga mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Persoalan sampah sebenarnya bermula dari masalah kita sendiri. Dari sekantong sampah yang kita hasilkan di rumah kita masing-masing akan menjadi gunungan sampah. Artinya dari yang sederhana, hanya satu kantong, menjadi lebih kompleks saat sampah-sampah tadi berkumpul di satu tempat. Seringkali kita di rumah kita, di apartemen, di rumah susun, di mall dan seterusnya, mengandalkan bersih di tempat kita ternyata menjadi masalah di tempat lain. Kemana sampah ini dibawa? Salah satunya adalah TPA, tempat pemrosesan akhir sampah. Ada suatu lokasi yang di sana bertumpuk sejumlah sampah, bahkan gunungan sampah. Lokasi ini pasti menjadi penuh masalah. Terjadi berbagai macam penurunan kualitas air tanah, kualitas tanah, udara, pasti baunya tidak nyaman, baunya tidak sedap, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, bahkan menimbulkan konflik sosial. Kenapa sampai konflik sosial? Kita semua pasti tidak mau tempat tinggal kita berdekatan dengan lokasi TPA ini. Pasti semuanya akan menolak, tidak mau ditempatkan TPA. Padahal tidak punya pilihan, suatu kota harus memiliki TPA untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduknya. Oleh karena itu, seringkali persoalan sampah dikaitkan dengan persoalan gaya hidup. Persoalan kemauan kita dalam mengelola. Dari setumpuk sampah kita menjadi bertumpuk-tumpuk karena sampah tersebut bergabung menjadi satu di lokasi TPA.
Kemudian sampah ini menjadi problem yang besar saat ini. Semenjak tahun 2015, Indonesia didaulat menjadi negara nomor 2 di dunia yang menghasilkan sampah plastik terbanyak di laut. Bayangkan, Indonesia nomor 2 di dunia, padahal sebagian besar aktivitas di Indonesia mengandalkan laut sebagai sumber kehidupan. Artinya Indonesia tidak memperlakukan sumber kehidupannya dengan baik. Menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampahnya. Menjadikan laut sebagai TPA terbesar yang mengelilingi seluruh wilayah Indonesia. Salah satu aktivitasnya adalah ternyata sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga mengalir begitu saja ke laut. Sehingga beberapa jenis seperti plastik, styrofoam, logam, berbagai macam benda lain yang tidak mudah terdegradasi akan mengganggu aktivitas makhluk hidup yang ada di laut. Sementara laut adalah penyumbang protein terbesar kita saat ini. Jika laut kita bermasalah, berarti sumber protein kita juga akan bermasalah. Jangan-jangan siklusnya juga akan berputar. Sampah dari dapur kita kemudian mengalir sedemikian rupa menuju ke laut. Suatu saat, hasil laut akan kembali ke dapur kita, tempat asal pertama kali sampah dihasilkan. Sehingga video kali ini menyimpulkan bahwa sampah ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Pencemaran tanah, pencemaran air tanah, pencemaran udara. Apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Sampah yang bertumpuk di TPA tadi, suatu saat dia akan menghasilkan air. Disebut sebagai air lindi atau licit yang dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme di dalam sampah, ditambah dengan air hujan. Kemudian air tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan masuk ke dalam tanah. Dan pasti akan menurunkan kualitas dari tanah. Ya, kalau sampah itu hanya sampah organik. Tapi kalau dicampur dengan di situ ada batu baterai, ada aki bekas, ada berbagai macam toner, cartridge printer, kertas yang sudah diprint dengan kaya, dengan timbal, pastilah tanah akan menjadi problem. Jika tanah akan menjadi problem, akan terbawa ke bawahnya lagi, air tanah pun akan menjadi problem. Udara pasti kita tahu semuanya, aktivitas yang ada akan menyebabkan bau, akan menghasilkan gas-gas yang berbahaya, ada hidrogen sulfida, ada gas metan, dan gas-gas yang lain yang akan merusak lapisan atmosfer kita. Jadi dari sampah ternyata menghasilkan banyak hal yang berbahaya. Yang pasti juga yang kedua adalah mengurangi nilai estetika lingkungan. Tidak mungkin satu TPA akan ditata sedemikian rupa menjadi tempat wisata. Walaupun secara teknologi sangat mungkin. Tapi yang terjadi di Indonesia sangat minim fasilitas-fasilitas yang baik untuk mengelola TPA tersebut. Sehingga TPA jauh dari kata estetis. Sehingga kesehatan masyarakat dan makhluk hidup di sekitar TPA tersebut menjadi problem yang besar. Sehingga sangat mungkin terjadi berbagai macam konflik sosial yang menolak keberadaan TPA di lokasi di dekat rumahnya masing-masing. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan membuka wawasan kita bahwa sampah memang menjadi persoalan, tapi persoalan itu bermula dari kita masing-masing.